nyuci. Nyuci mah kerjaan kita dari dulu. Iya. Mau nggak mau harus mau. Wah, ini juga baru bangun lagi. Iya Pak, nyenyak banget Pak. Habis subuh tidur lagi. Iya, baru Nah, enak udah, alhamdulillah. udah kayak dipeluk beli hari. Gue juga tidur pules. Ini kita lagi di rumah Om. Malam. Alhamdulillah. Dia bapak. Hari ketiga Pekalongan, nyaman lagi tidur di Kendal kan, kasur saya. Kok bisa nyaman di Pekalongan? Bukannya lagi habis berdarah itu? Iya, maksudnya kan dapat kasur dapat kasur. di dalam kan gitu nih kan pada di luar AC kan, di pula ya? kasur. Hah? AC pula kan? AC pula Itu luar biasa tuh makanya. Ini luar biasa. Di luar biasa. Fatlong Om Didi itu. Ya, Luar biasa. Tuh, udah ini mereka udah Semuanya luar udah biasa. nungguin dari sore. Dia nungguin kita sampai tengah malam itu kan, kita jam 2 baru Iya. nyampe gitu. Kita tuh bisa tidur pula tuh. Dan Om Didi itu emang tiap touring itu jangan ada Yang lolos. Bukan, jangan ada yang nemenin kita kalau di atas jam 10. Karena buat istirahat. Karena besoknya mereka istilahnya jalan lagi. Nah, ya benar kan, kita emang nggak ditemenin kan. Nah, Ya emang besok lagi Vetlong emang apa ya, secara goes kayak gitu dia lebih tertib ya, kayak kita Iya. waktu istirahat di Alfamart itu. Coba. Nggak mau dia. Enggak, diseprit kan. Ayo udah, jangan kelamaan. Asik. Terus yang gue lihat itu sandal lu potong gini. Itu yang bikin kram saya hilang. Oh itu. Heeh. Jadi resepnya itu. Terus kayaknya emang sadel saya ketinggian kalau menurut Om Heri, ketinggian. Jadi apa ya, di sini nih kayak ketarik gitu, kena air hujan, pakai sepatu kan basah kan, sandal deh itu. Nemu tuh, nggak ada Indomaret ukuran ya? yang pas. Di Indomaret ya. Udah akhirnya saya potong deh itu ujungnya. Tapi bener Om, pakai sepatu itu berat. Oh gitu. Jadi resepnya karena basah ya. Hmm. Karena sepatu basah jadi goesnya tuh emang berasa berat. Ini hujan, tapi kita tetap goes supaya kita tidak kemalaman lagi. Jadi alhamdulillah memang cukup lumayan bikin basah. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai Demak, tapi kalau tidak memungkinkan cukup sampai Kendal juga nggak apa-apa. Hari kemudian tengah perjalanan kita sudah lebih dari 400 km. Sip, mudah-mudahan lancar semuanya, sehat, selamat, kembali ke Depok. Selamat sore guys, sekarang kita sudah melewati Aras Roban ya. Apa? Aras Roban.
menginap di Kendal supaya besok pagi kita bisa lebih fresh lagi guys menuju destinasi berikutnya. Merdeka! Merdeka! Nelayan! Terus! Ya memang masing-masing captain itu beda-beda. Kalau yang kemarin di Kendal itu Rosidin itu dia nanya dulu agendanya kalian gimana, kan gitu. Jadi ya memang kan ya namanya orang kan nggak bisa namanya kepengen kedatangan kawan sama pegawai kan semuanya kan pengen nginep di tempat kita kan gitu nih kan, ya wajar kalau kayak gitu. Tapi kan masing-masing kan beda gayanya. Kalau Rosidin ini nanya jadwalnya gimana kan gitu. Saya bilang ya ini kebetulan sudah maghrib sampai Kendal karena hujan di arah Seroban. Ya nginep, ya udah tempat saya aja. Dia bilang gitu. Loh, saya rumahnya Kendal kok, saya bilang gitu. Ya, iya. Ya makanya ke rumah Heri kan mereka pada main ke rumah itu, begadang sama Om Heri. Saya juga udah. Karena kalau saya sampai 2 hari kurang tidur udah saya meler tuh, udah tanda-tanda kalau dia meler udah bakalan ini. Ini contoh-contoh lebih sayang sepeda. Yang gelap-gelap nanti ntar nggak panjang malah. Ngelapnya pakai tisu basah guys. Ngelapnya pakai tisu basah. Udah dimasakin nih. Terus aja terus, jangan di ini. Biar nggak capek. Nah. Ini air masak kan? Masak dong. Oh ini kalau air masak enak nih. Mana lagi? Saya puji. Hah? Sudah penuh. Ntar jadi sushi lo pas 1 km. Orang mah kram di kaki, ini kram di muka. Pemain lenong kali ya? Orang kram di kaki. Kram di muka. Kita mau biar Tommy biar dia jadi temen tuh. Bantu ratakan dong. Peturing yang takut hitam. Bantu ratakan dong. Selamat pagi. Kita sekarang sedang bersiap-siap nih di tempat singgah kita di rumah keluarganya Om Pulung. Terima kasih nih Om. Ya. Setelah memang kemarin kita sampai di sini maghrib, jadi waktu istirahat kita lumayan panjang. Hari ini rute kita Semarang, Demak, Kudus. Mudah-mudahan. Saya skenario-nya. Hah? Sampai Papua. Tadi katanya suruh Vietnam. Vietnam. Iya, biar keren gitu. Guys, itu kita dari hari ini kan kita di Banda Aceh. Oh, iya. Siang nanti mudah-mudahan kita udah di Medan. Terus kita nyebrang ke Malaka. Terus ke Vietnam ke atas. Keceriaan ini, ya kan? Ya, keceriaan ini menunjukkan sudah beda fresh. Wah, udah dicas lagi nih Antara fresh atau obatnya habis. Antara fresh atau obatnya habis. Cerebrofitnya kehabisan. Jadi daya ingatnya menurun. Waktu masih jauh dari Kendal, ada yang melehoi selalu begini. Tapi begitu nyampe perbatasan Kendal, larinya 30 melulu ini. Udah bau kampung. Udah bau tuan rumah. Orang baru bangun tidur dia bilang udah sampai ya? Gimana caranya bangun tidur udah sampai? Oh, yang di mana yang malam-malam? Ya. Orang tidur masa di emperan angkringan jam 12 malam. Kalau nggak pakai sepeda malu kali. Itu kayak ini Om. Orang main tinju habis KO terus bangun gini-gini. Oke, sebelum kita memulai
melanjutkan perjalanan lagi, sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Silahkan berikan doa masing-masing. Semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan sampai tempat tujuan sesuai target. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. PDAD. Wali Songo. Bismillah. Ikut Surabaya berarti. Melu Surabaya. Ini yang namanya peturing sejati. Tujuan akhir ke Blitar ya, Pak. Terus ketemu lagi yang bapak-bapak itu ke Blitar ya. Pakai sepeda ponik gitu. Iya. Berapa kali loh? Padahal artinya kan yang salah tuh kita atau dia yang disiplin waktunya terus gue single speed sepeda ponik. Dia wali, Om. Oh iya Pak, bisa jadi. Jadi wali itu. Bayangin aja, Wah, Seroban. pakai fiksi kalah Seroban kayak apa tuh Nah. tenaga. Tapi dia saya tanya, Bapak istirahat saya tidur di masjid. Dia bilang tidur di Iya, masjid. heeh. Dia kalau capek pun dia kan turun jalan kaki. Bukan dia, kalau kita kan nggak Indomaret, cari air panas. Air panasnya dibawa ke sepeda, ambillah kopi liongnya, pahit. Kayaknya beliau yang paling banyak masih Indomaret nyari air panas. Siapa yang sering beliau? Ini. Beliau sama beliau tuh. Sampai orang Indomaretnya bingung mau ngasih harga air panas. Nggak usah air panasnya. Saya bingung, kalau masuk Indomaret itu nyari Pocari, Adem atau nyari Aqua? Ini Ya. air panas. Kan gue yang ngajarin dia beli kopi dengan air panasnya, tapi jangan diseduh. Karena gue dikasih kopi itu, kopi kotak itu, kopi elemen. Nah mungkin salah satu yang bikin Kuat yang ya. kecil itu kopi Iya. elemen. Berarti lu Pak Mater bantuan nih. Atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kesan-kesannya, sebenarnya tidak akan cukup diceritakan. Mungkin nanti kalau ada bukunya aja kita tulis ya, satu orang nulis terus kita gabung, nah itu bisa jadi
buku tersendiri. Ya lucu-lucu lah saya bilang, lucu-lucu karena kita ini sebenarnya pejuang-pejuang ya. Intinya itu ngelawan diri sendiri sebenarnya kalau saya. Bagaimana kita goes dengan jarak jauh seperti itu, terus bagaimana berkelompok, dan bagaimana harus bersikap. Denmark is extremely hot, panas sekali. Ini kota terpanas sepanjang perjalanan kita sepertinya ya. Sebentar lagi kita mau sampai di Masjid Agung Demak. Kemudian mungkin kita akan ziarah ke makam Sunan Kalijaga. Sebenarnya masih ada kontroversi nih. Ayo para ahli, di mana sebenarnya makam Sunan Kalijaga? Di Demak atau di Tuban? Ayo, PR buat para sejarawan nih. Orang wadah sampai Demak. Alhamdulillah, Pak Martin. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang populer, berkat cara-cara yang beliau gunakan dalam upaya menyebarkan agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Kesenian yang diciptakan beliau dalam rangka penyebaran agama Islam adalah dengan menciptakan lagu lir-ilir dan kesenian wayang. Alhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Guys, saudara-saudara semua, kita sekarang berada di Kudus, tepatnya di Candi. Bukan Candi, Menara Kudus. Menara Kudus. Di sini tempat makam Sunan Kudus. Saya bersama teman-teman Federal Depok telah menempuh perjalanan 539 km sampai menuju lokasi ini. Semoga besok kita akan melanjutkan ke sunan-sunan berikutnya. Mohon doanya guys. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Sebenarnya kalau kita udah mulai berat itu sebenarnya Gunung Muria lah. Sunan Muria itu, disitulah mulai terjadi Konflik pertama, tanda petik ya, ya, lebih tanda petik. Artinya kan kita sebenarnya terjadi perbedaan pendapat lah.
ini maunya bagaimana lah, mulailah di situ kan begitu, karena itu sudah hari ke tiga setengah karena udah mau malam keempat. Ketika sudah malam kita sampai di Kudus, terusnya kita mau melanjutkan ke Gunung Muria. Nah, ini sebenarnya ada konflik nih ya, karena ada teman kita yang pengen lanjut nih goes, sementara udah malam. Tapi ada teman kita juga yang sedang sakit, muslim kakinya. Nah, dia ngotot, dia tetap mau goes, bayangin gitu. Saya cukup menikmati sih goes ini, termasuk dengan perbedaan pendapat dari teman-teman. Ya beberapa hari bersama itu keluarlah karakter masing-masing teman, tapi saya sangat menikmati perbedaan pendapat itu. Akhirnya jadi cerita yang cukup menarik, cukup lucu juga untuk diceritakan. Karena orang 11 ya, kemampuannya kan beda-beda juga, kondisi fisik kemarin drop, sekarang pulih, atau sebaliknya kemarin sehat, sekarang drop, kan susah 11 orang. Agak bersih tegang lah gitu ya Pulungnya. Karena diambil keputusan siapa yang mau lanjut, siapa yang mau nginep di sini di Kudus, yuk silakan nginep. Konflik yang besar, tapi ternyata ya dengan hati besar semua ya teman-teman, besoknya ketemu lagi itu. Iya. Saya salut di situ. Muslim kakinya lagi sakit. Bohongan kayaknya dia. Iya. Bohongan. Enggak, setelah Apaan giliran sampai Tuban Gresik larinya 40 kilo per jam. Sama saya tuh. Masya Allah. Gara-gara saya ikuti truk, ikutan dia. Tahu rahasianya enggak? Hah? Enggak ada yang tahu rahasianya kan? Enggak. Jadi mampir beli di Indomaret sendal swallow, tapi kan kepanjangan. Nah itu digunting sama dia. Digunting jadi itu jimatnya dia. Habis itu Pak, wah ngacir terus di depan. Jimatnya dia. Saya itu di Gresik tuh mengejar dia nggak dapet. Tapi saya bilang, ini nggak ada dosa di antara kita. Karena kalau touring, udah mesem-mesem tuh udah kagak enak deh. Ya itunya. Saya bilang, wes, udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, nah akhirnya ya kita nginep di Kudus. Kalau masalah karakter dari teman-teman ya semuanya oke, semuanya baik.